European defence analysts are closely watching developments in Southeast Asia. This is a major development in the region. Indonesia is set to be strengthened by the acquisition of BrahMos and Chinese CM. Indonesia kembali menjadi sorotan dalam peta pertahanan kawasan Asia Pasifik. Sejumlah laporan media internasional menyebutkan bahwa Indonesia tengah menjajaki pengadaan dua sistem rudal anti kapal supersonik, yakni BrahMos buatan India dan CM-302, versi ekspor YJ-12 buatan Tiongkok. Jika terrealisasi, langkah ini akan menjadi salah satu penguatan kemampuan serangan laut paling signifikan dalam sejarah modernisasi alutsista Indonesia. Isu ini mencuat setelah beberapa media pertahanan Asia dan Barat melaporkan adanya komunikasi intensif antara Jakarta, New Delhi, dan Beijing terkait kerjasama pertahanan, khususnya di sektor rudal. Meski pemerintah Indonesia belum mengumumkan kontrak resmi, laporan tersebut dinilai kredibel karena melibatkan sumber diplomatik dan pertahanan sejalan dengan program modernisasi TNI. Konsisten dengan arah kebijakan pertahanan non-blok Indonesia dalam dunia pertahanan, bocornya informasi ke media internasional seringkali menandakan negosiasi sudah berada di tahap lanjut. BrahMos merupakan rudal jelajah supersonik hasil kerjasama India dan Rusia. Rudal ini dikenal sebagai salah satu anti-ship misil tercepat di dunia. Spesifikasi utama BrahMos, garis besar, kecepatan, mendekati Mach 3, profil terbang, rendah dan sulit dideteksi radar fungsi utama, penghancur kapal perang besar platform peluncuran, laut, darat, udara. Bagi Indonesia, BrahMos dinilai cocok untuk memperkuat daya gentar laut. Menjadi senjata respons cepat terhadap pelanggaran wilayah, meningkatkan kapabilitas serangan presisi TNI AL. Jika Indonesia benar membeli BrahMos, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan rudal supersonik paling modern di ASEAN. Selain BrahMos, laporan juga menyebutkan minat Indonesia terhadap CM-302, rudal anti kapal supersonik buatan Tiongkok. CM-302 merupakan versi ekspor dari YJ-12 yang dikenal luas sebagai senjata pemukul kapal induk. Rudal pembentuk zona terlarang, A2, AD, alat pengunci jalur laut strategis karakter CM-302, dirancang untuk pertahanan pantai efektif dalam jumlah besar mengandalkan kecepatan dan saturasi serangan. Bagi Indonesia, CM-302 berpotensi digunakan untuk pertahanan selat-selat strategis, mengamankan choke points maritim, memperkuat doktrin pertahanan berlapis. Pertanyaan utama para analis, mengapa Indonesia ingin BrahMos dan CM-302 sekaligus? Jawabannya terletak pada karakter geografis Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan selat vital, Indonesia membutuhkan senjata presisi jarak jauh, senjata area denial, sistem yang saling melengkapi. BrahMos memberi kemampuan serangan cepat dan fleksibel, sementara CM-302 berfungsi sebagai penjaga wilayah laut. Kombinasi ini memungkinkan Indonesia membangun apa yang oleh media asing disebut sebagai misil umbrella Indonesia. Langkah ini dipastikan berdampak luas terhadap ASEAN. Negara tetangga akan menghitung ulang postur pertahanan Indonesia. Indonesia berpotensi menjadi kekuatan penyeimbang di Asia Tenggara terhadap Amerika Serikat. Pembelian senjata dari India, Rusia, dan Tiongkok di saat bersamaan menunjukkan sikap strategik autonomi. Indonesia menegaskan tidak berada di bawah satu blok kekuatan terhadap Tiongkok dan India. Indonesia memperlihatkan diplomasi pertahanan yang pragmatis, tidak terikat konflik geopolitik, fokus pada kepentingan nasional. Para pengamat menilai, terlepas dari jadi atau tidaknya pembelian ini, Indonesia telah mengirim pesan kuat. Indonesia tidak agresif, tapi Indonesia siap mempertahankan wilayahnya dengan teknologi paling mematikan. Ini bukan tentang perang, ini tentang mencegah konflik, membuat lawan berpikir dua kali, menjaga kedaulatan tanpa menembak. Dengan rudal seperti BrahMos dan CM-302, Indonesia tidak perlu menyerang untuk ditakuti. Indonesia tidak mencari musuh, tapi Indonesia juga tidak akan membiarkan wilayahnya diinjak tanpa konsekuensi. Jika BrahMos dan CM-302 benar-benar masuk ke arsenal TNI, maka peta kekuatan laut Asia Tenggara berubah. Indonesia hari ini tidak sedang berlomba menciptakan ketakutan. Indonesia sedang memastikan tidak ada celah dalam pertahanan wilayahnya sendiri. Perlu diketahui, pengadaan rudal BrahMos dari India sudah ke titik kontrak final. Tahap ini menandai bahwa proses panjang, mulai dari penjajakan, negosiasi teknis, hingga pembahasan skema kerjasama,
telah melewati fase krusial. Dan rencana negosiasi CM302 dari Tiongkok, jika benar terrealisasi, bukanlah simbol agresi, melainkan cerminan realitas geopolitik di kawasan yang semakin kompleks. Dunia boleh berspekulasi, media boleh bersuara, namun keputusan akhir tetap berada di Jakarta, berdasarkan kepentingan nasional, bukan tekanan luar. Satu hal yang jelas, Indonesia ingin dihormati, bukan ditakuti, dan untuk itu, kesiapan pertahanan adalah kuncinya. Terima kasih sudah menonton, klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no